Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Asmiarti, NPM A1L 018005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester profesi BK, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai jelaskan sejarah tentang perkembangan profesi BK di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan profesi BK di Indonesia yaitu terkait dengan pendidikan profesi konselor, yang mana Permendiknas nomor 27 tahun 2008 itu menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yang menegaskan bahwa pendidikan profesi konselor mensyaratkan pesertanya memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, ketentuan ini mengandung penegasan bahwa pendidikan konselor adalah pendidikan yang berkelanjutan atau berkesinambungan antara pendidikan akademik yang bermuara pada penganugerahan gelar sarjana S1. Nah, kependidikan bidang bimbingan dan konseling dengan pendidikan profesi yang mana bermuara pada penganugerahan gelar profesional konselor sebagai suatu kebutuhan, yang mana semakin berkembangnya zaman, semakin canggih teknologi yang ada. Begitupun dengan pengaplikasian yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Dari berkembangnya zaman selalu menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang sangat pesat. Nah, contohnya sekarang konselor profesional dengan gelar konselor atau KONS yang memberikan layanan ahli bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan dengan konteks tugas dan dengan penampilan ekspektasi kerja. Nah, soal yang nomor 2 yaitu mengenai bagaimana sih kondisi perspektif BK di sekolah pada saat ini dan masa depan. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada masa mendatang diharapkan program bimbingan dan konseling itu harus bertujuan secara jelas dan dilakukan dengan perhitungan dan hati-hati. Hal ini karena program bimbingan dan konseling harus sesuai dengan terintegrasi dengan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, program harus disusun untuk mendukung tujuan pendidikan di sekolah. Dari perspektif ini, maka kegiatan bimbingan dan konseling sedapat mungkin menjadi bagian dari program sekolah pada umumnya. Nah, setiap jenis kegiatan bimbingan dan konseling akan dapat dirasakan dampak dan sumbangannya. Untuk itu, bentuk layanan yang diberikan juga akan bertambah luas spektrumnya, mulai dari pemberian layanan konseling, konsultasi, koordinasi, kepemimpinan, advokasi, bekerja secara tim dan berkolaborasi, memanfaatkan asesmen dan penggunaan data, pemanfaatan teknologi, pertanggungjawaban, mediasi kultural, serta agen perubahan yang sistematik. Nah, untuk waktu-waktu yang akan datang, pertanggungjawaban menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Nah, hal ini menyangkut profesionalitas layanan yang diberikan oleh guru pembimbing. Artinya bahwa setiap layanan yang diberikan para pelaku profesi bimbingan dan akan dapat dimintai pertanggungjawaban nantinya. Nah, demikian pula peranan atau kompetensi untuk menjadi mediator kultural bagi konselor semakin dituntut kinerjanya. Nah, perubahan paradigma dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa profesi bimbingan dan konseling bersifat dinamis. Nah, dinamika di mana melaksanakan tugas merupakan manifestasi kompetensi dan profesionalisme dari seorang konselor. Nah, kemudian mensiasati dan memilih strategi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan akan menjadi
amunisasi yang mampu menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya soal nomor 3 mengenai jelaskan peran dari nilai-nilai pribadi konseli. Nah, adapun nilai pribadi konseli yaitu yang pertama memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, paham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, baik itu yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Nah, kemudian mampu meresponnya dengan positif. Nah, yang keempat itu memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik secara fisik maupun psikis. Nah, yang kelima itu memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, yang keenam yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara baik. Nah, yang ketujuh memiliki rasa tanggung jawab yang mana diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Nah, yang kedelapan itu memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Nah, yang kesembilan itu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, baik bersifat internal maupun bersifat eksternal. Nah, yang ke-10 itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Nah, soal yang keempat yaitu mengenai jelaskan peran nilai-nilai pribadi konselor dalam bimbingan dan konseling. Peran nilai-nilai pribadi secara umum adalah sebagai hubungan konseling yang mana dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu, yang artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera dan mandiri, baik itu dari spiritualnya, personal, dan sosial pribadinya. Serta sifat dari hubungan konseling adalah menghargai keterbukaan fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi mengenai emosional, ide, sumber-sumber informasi dan pengalaman, dan potensi secara umum. Nah, soal yang kelima yaitu mengenai jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara anggota profesi dan teman sejawat. Berikan contohnya. Nah, di dalam hubungan guru dengan rekan sejawat ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya saling membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah, membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat dan pikiran-pikiran yang membantu. Adanya sikap saling menghargai dengan ikhlas, bantuan yang diterima, dan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Membantu teman-teman untuk memperoleh promosi yang patut didapat, mampu menjauhkan diri dari campur tangan atau perkara-perkara antara guru dengan murid, kecuali jika kedudukannya yang resmi mengharuskan, menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru yang lain. Nah, dengan menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi guru. Nah, contohnya itu jangan berbicara atau menyinggung perasaan orang lain. Jika kita menyinggung perasaan orang lain, maka orang tersebut akan merasa tertekan karena setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Nah, setiap orang ada yang bersifat sensitif orangnya dan ada juga yang kebalikannya dari sifat tersebut. Setiap orang mempunyai sifat dan sikapnya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita sebagai konselor jangan pernah berbicara yang dapat menyinggung perasaan klien. Baiklah, itu saja jawaban ujian tengah semester profesi BK saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.